nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba ataupun nafsa mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. BNN menyebut pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang dan itu terbesar di Asia. Dari jumlah itu, 40% diantaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Ada yang penasaran lalu mencoba, ada yang mencoba lalu ketagihan, dan ada yang sudah kecanduan lalu jadi bandar. Kali ini kita akan mengupas seputar narkoba di kalangan mahasiswa. Let's check it out. Mbak, boleh tanya-tanya sebentar nggak? Boleh. Tanya tentang apa? Tentang ini Mbak, kita ada tanya tentang nafsa. Pendapat Mbak, alasan orang memakai narkoba apa sih? Kalau menurut aku, kebanyakan orang yang memakai narkoba itu biasanya karena problem dari dirinya sendiri yang nggak bisa dia tanganin, tapi dia ngerasa kayak nggak punya seseorang yang bisa dia percaya untuk dia ceritakan masalahnya itu. Makanya kenapa dia bisa lari ke narkoba untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri itu. Ya, banyak sih, kayak contohnya kayak faktor lingkungan. Nah, lingkungan itu orang bisa kena narkoba itu kayak seperti dia mau bergaul pada lingkungan yang salah. Nah, itu biasanya butuh pengakuan untuk bergaul. Biasanya terkena dampak dari pergaulan. Ya, kalau saya tahu gitu ya, kalau kebanyakan orang makin narkoba itu ya faktornya itu karena adanya pengedar. Yang pertama, dia itu cuma memberi secara gratis. Nah, kalau udah makin narkoba itu dia pasti akan ketagihan. Nah, untuk kedua kalinya itu pengedar akan memberikan tawaran untuk dibayar. Nah, terus kebanyakan juga itu karena ikut temennya itu pasti ada yang ngajak itu untuk ikut pakai itu, jadinya ya dia ikut terjerumus ke dalamnya. Terus dia tuh nggak bisa untuk membentengin diri juga. Selanjutnya, pendapat kakak tentang orang-orang yang telah terjerumus narkoba, apakah mereka itu patut dibenci atau gimana? Kalau untuk mereka yang sudah terjerumus ke dalam narkoba, itu tuh nggak sepatutnya kita benci. Justru seharusnya kita bisa bantu dan rangkul mereka untuk bisa keluar dari jalan yang nggak benar itu, supaya dia bisa merasa ada yang peduli dengan dia dan permasalahan yang dia hadapin itu dia bisa atasin. Kenapa harus dibenci kalau kita bisa mengajak dia kembali lagi supaya tidak terjerumus ke narkoba tersebut? Ya, itu tadi adalah tanggapan mahasiswa tentang narkoba. Lalu bagaimana kata mereka orang-orang yang pernah terpuruk dalam belenggu narkoba? Mari kita lihat. Saat itu saya kenal narkoba dari lingkungan sekitar saya. Awalnya kenal narkoba dari kuliah. Saat itu saya benar-benar dalam keadaan stres. Lalu ada temen yang nawarin narkoba. Temen bilang ini bisa bikin lu stres lu hilang. Habis itu saya coba. Setelah itu emang benar. Tapi lama kelamaan saya jadi kecanduan. Dan saat itu narkoba yang saya gunakan adalah sabu. Setelah lama saya kecanduan narkoba, hidup saya malah tambah berantakan. Kuliah saya benar-benar kacau, IPK turun, bahkan uang saya habis buat beli narkoba, sampai-sampai saya jual semua barang di kontrakan. Suatu ketika, saya dipanggil dosen pembimbing, lalu beliau bertanya, ada masalah apa sama kuliah kamu? Kok bisa IPK turun sejelek ini? Dari situ, saya memberanikan diri buat cerita sama dosen. Untungnya, dosen tersebut malah mensupport saya buat mengatasi kecanduan narkoba saya. Rehabilitasi yang disarankan oleh dosen tersebut adalah dengan mengurangi sedikit demi sedikit penggunaan narkoba, dan saya selalu diminta sholat tepat 5 waktu dan di belakangnya menjadi makmum. Pesan saya buat kalian yang merasa stres seperti saya, jangan pernah sekali-sekali mendekati narkoba. Karena narkoba itu nggak akan mengatasi masalah kalian, justru malah tambah kacau hidup kalian di kemudian hari. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah deketin narkoba, jauhi atau tidak sama sekali.